Yang ketiga adalah putusan yang juga diambil pada hari ini dalam sidang paripurna kita adalah putusan untuk menolak perlindungan sebagai pemohon terlindung untuk permohonan yang diajukan pada tanggal 13 Juli 2022. Ini akan disampaikan oleh Pak Edwin penjelasannya. Silakan Pak Edwin. Barada E pada 13 Juli 2022 telah mengajukan permohonan ke LPSK atas perkara atau laporan polisi percobaan pembunuhan. Jadi di awal kasus ini, ya, ketika membuka di awalnya ada 11 Juli 2022 oleh kepolisian, oleh Polri, itu ada 2 tindak pidana yang dilaporkan. LP pertama adalah LP pencabulan yang dilaporkan oleh Ibu PC, dan LP kedua LPA artinya dilaporkan oleh polisi tentang tindak pidana percobaan pembunuhan. Disampaikan permohonan oleh Barada E pada tanggal 13 Juli terkait dengan LP percobaan pembunuhan, sekaligus juga terkait dengan status Barada E ketika itu menjadi saksi atas dugaan kekerasan seksual kepada Ibu PC. Pada hari ini 15 Agustus 2022, sidang Majelis Pimpinan memutuskan menolak permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Barada E. Adapun penolakan ini didasarkan oleh pertimbangan, yang pertimbangan ini sudah termuat dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi korban. Ya. Dalam pasal ini disebutkan syarat-syarat pengajuan permohonan. Saya bacakan poinnya. Pertama, tentang sifat penting keterangan. Ya. Pada 13 Juli 2022, Barada E menyampaikan permohonan perlindungan kepada LPSK di kantor Divisi Propam Mabes Polri. Pemohon saat itu berstatus sebagai terduga saksi dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan terduga saksi korban dugaan tindak pidana percobaan. Kedua, permohonan dilengkapi dengan persyaratan pendukung berupa laporan polisi nomor LP-B/3060/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tanggal 8 Juli 2022 tentang dugaan seksual, dan laporan polisi nomor LP-A/7/2022/PKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022 tentang dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan dengan terduga pelaku almarhum Brigadir Huta Barat. 3. Terhadap pemohon, LPSK telah melakukan 3 kali wawancara dalam 5 kali pertemuan. Dan dalam 5 kali pertemuan itu juga ada 3 kali dilakukan asesmen psikologis kepada pemohon. Pemohon telah menyampaikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan, namun tidak didapatkan informasi terkait dugaan kekerasan seksual. 5. Keterangan yang disampaikan pemohon terkait tindak pidana percobaan pembunuhan tidak berkesesuaian dengan informasi yang LPSK himpun terkait luka tembak yang dialami oleh Brigadir Joshua. 6. Berdasarkan gelar perkara pada 12 Agustus 2022, 2 LP yang disebutkan tadi di awal telah dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana. 7. Berdasarkan hal tersebut di atas, LPSK menilai bahwa pemohon mengajukan permohonan
dengan itikat tidak baik. Karena keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan hasil temuan penyidik. Dengan demikian, pemohon dinyatakan tidak memiliki sifat penting keterangan. Tentang tingkat ancaman yang membahayakan pemohon, definisi ancaman tadi sudah dibacakan oleh Bu Susi, tidak perlu saya ulangi lagi. Ancaman yang disampaikan oleh pemohon ketika permohonan 13 Juli ini menyampaikan bahwa ancamannya dimaksud adalah kekhawatiran dia atas laporan balik dari pihak keluarga almarhum Joshua. Juga ada yang kekhawatiran ada tindakan balas dendam dari pihak yang dirugikan atas kematian almarhum Brigadir Joshua. 3. Berdasarkan hasil asesmen tingkat ancaman menunjukkan bahwa kondisi dan situasi pemohon mencerminkan yang bersangkutan dalam situasi terancam jiwanya terkait dengan proses pemeriksaan perkara maupun potensi ancaman terkait pemberian kesaksian dalam proses peradilan pidana. 4. LPSK berpendapat tidak ada ancaman yang membahayakan pemohon. Kemudian kami juga melakukan asesmen psikologis terhadap pemohon yang sudah dilaksanakan di LPSK pada tanggal 29 Juli dan tanggal 2 Agustus 2022. Psikolog menyimpulkan kondisi pemohon sebagai berikut. Pertama, pemohon memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan. Kedua, pemohon dinilai kurang memenuhi kriteria untuk layak dipercaya, baik seksual, percobaan pembunuhan, serta tempus dan lokus peristiwa. Karena kualitas memori yang tidak cukup memadai dan tidak ada indikasi kondisi yang lazim ditemukan pada korban percobaan pembunuhan. C. Selanjutnya, teridentifikasi tidak memiliki masalah psikologis yang memadai sebagai terduga saksi kekerasan seksual dan terduga korban percobaan pembunuhan. Dengan ada yang keterbatasan bukti psikologis, dengan ada bukti keterbatasan bukti psikologis mengingat keterangan yang diberikan tidak konsisten, meragukan, tidak ingat atau tidak tahu. Selanjutnya, tidak ditemukan adanya resiko keberbahayaan yang dipersepsikan sebagai ancaman. Terakhir, psikolog merekomendasi diberikan intervensi psikologis sesuai kebutuhan sebagai terduga saksi penembakan atau pembunuhan untuk mengurangi beban psikologis yang mungkin timbul selama menjalani proses hukum. Selain itu, kami juga mendalami tentang apakah pemohon memiliki rekam jejak kejahatan. Berdasarkan penelusuran, pemohon belum pernah dipidana, belum pernah diproses hukum oleh penyidik dalam status sebagai tersangka, serta belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikianlah dasar pertimbangan LPSK menolak permohonan perlindungan yang diajukan saudara Baradae untuk nomor register permohonan 1244-P-BPP-LPSK-Romawi 8-2022. Dalam keputusan LPSK terkait permohonan perlindungan Baradae, LPSK memberikan rekomendasi kepada Kapolri. Rekomendasi itu yaitu agar Irwasum melakukan pemeriksaan atas dugaan ketidakprofesionalan dalam upaya menghalang-halangi obstruction of justice dan terkait penerbitan 2 laporan polisi, yaitu laporan polisi LP-B1630-Romawi 7-2022-SPKT-Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 8 dan 9 Juli 2022.
tadi disampaikan oleh Pak Ketua terhadap laporan perbuatan cabul itu, kami menerima 2 dokumen, ada LP dengan nomor yang sama tapi tanggal yang berbeda. LP tertanggal 8 dan LP tertanggal 9 Juli. Dan kemudian juga terkait dengan laporan polisi LP 368-A-7/2022 PKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2002 terkait dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan dan tidak diterbitkannya LP model A terhadap kematian almarhum Joshua. Kami merekomendasikan juga, kami harapkan untuk mengambil langkah-langkah memastikan jaminan ketidakberulangan penanganan yang tidak profesional dan upaya menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, demikian ya saudara-saudara sekalian. Jadi hari ini LPSK mengumumkan 3 keputusan. Yang pertama, penerimaan perlindungan saudara Baradae sebagai justice collaborator, yang tentu lebih lanjut nanti kami akan koordinasikan dengan Barreskrim maupun pengacara Baradae ini. Yang kedua, penolakan permohonan dari Ibu P yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Susi, dan memang sejak awal LPSK merasa ada kejanggalan-kejanggalan sehingga baru sekarang kita putuskan, apalagi setelah pihak kepolisian menghentikan proses pidana yang diadukan oleh Ibu P ini sebagai tindak pidana kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Yang ketiga adalah penghentian penelahan, yang artinya adalah penolakan pada permohonan Baradae yang diajukan pada tanggal 13 Juli yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edwin. Nanti saudara bisa melakukan tanya jawab. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat patut kita sesalkan terjadi di Indonesia ini. Dan kami berharap Pak Kapolri yang sekarang ini sudah melewati salah satu ujian terberat bisa menindaklanjuti perkara ini dengan lebih baik, akuntabel, transparan, sehingga masyarakat bisa melakukan mekanisme kontrol dan kemudian akhirnya tercapai keadilan yang memang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Mas Ruli. Iya, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu Wakil